Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan merupakan suatu hewan yang dihalalkan untuk dimakan. Tentu saja di sini mempunyai konsekuensi hukum ketika memakan ikan tersebut. Walaupun secara hukum fiqh ikan ini tidak dikategorikan ke dalam hewan yang termasuk bangkai, namun bolehkah kita memakan ikan tersebut tanpa membuang isi dalam perutnya, yakni kotorannya? Karena sebagaimana kita lihat di sosial media, ada sebagian channel-channel yang ataupun membuat sebuah konten dengan menggoreng ikan tanpa dibuang isi dalamnya. Maka bagaimana konsekuensi hukum fiqh terhadap memakan ikan beserta dengan kotorannya? Di sini kita akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Bughayatul Murtasyidin. Di sini beliau menukilkan pendapat Imam Ibnu Hajar dan juga pendapat ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya. Beliau menuturkan waqad ittafaqa Ibnu Hajar wa Ziyadu wa Mimra wa ghairuhum ala taharati ma fi jawfi as-samak as-saghiri min ad-dami war-rawsi. Ulama telah sepakat bahwa kotoran ataupun darah yang ada dalam ikan yang kecil itu suci. Ini ikan kecil ini boleh dimakan beserta dengan kotorannya. Ini ibarat buaya. Wa jawazu aklihi ma'ahu, dan boleh makan ikan tersebut, yakni daging ikan beserta isi perutnya tersebut, yakni kotoran. Wa innahu la yunajjisu bihi dahanum, karena kotoran tersebut tidak menajisi daging-dagingnya. Bal jara alaihi mimra al-kabiri aydan. Juga oleh Imam Muhammad Ar-Ramli, beliau juga membolehkan makan ikan besar beserta dengan kotorannya. Itu menurut pendapat beliau. Lianna lana qawlan qawiyan anna as-samaka la dama lahu. Beliau berpendapat memberikan sebuah argumen bahwa ikan ini menurut pandangan beliau ada suatu ilat yang kuat yang bisa memberikan argumen bahwa ikan itu tidak termasuk kepada binatang yang mengalir darahnya. Maka dengan argumen yang demikian beliau membolehkan memakan ikan besar beserta dengan kotorannya. Kemudian kita akan menukilkan sebuah kitab lagi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi dalam kitab beliau Nihayatuz Zain tentang permasalahan hukum memakan ikan beserta kotorannya. Wa ammal hukmul rawthi fa yu'fa anhu fi as-samaqis saghiri dunal kabiri. Menurut pendapat beliau, kotoran yang ada pada ikan kecil itu dimaafkan, meskipun itu najis, tetapi dimaafkan ketiadaan ikan yang besar. Yakni kalau pendapat beliau, ikan yang besar itu najis dalamnya tidak dimaafkan, maka wajib dikeluarkan. Fala yajuzu akluhu idza lam yanza' ma fi jawfihi liimtizaji lahmihi bi fudalatihi allati fi batinihi biwasitatil milhi. Maka menurut pendapat beliau, ketika ikan besar itu dan kotoran di dalamnya dihukumi kepada najis yang tidak dimaafkan, maka tidak boleh memakan ikan besar beserta dengan isi dalamnya. Karena kenapa? Ketika nanti dimasak, maka akan bercampur kotoran tersebut dengan daging. Ya, dagingnya ketika dimasak dengan wasitah garam. Maka garam ini ketika ditaruh
pada sebuah pada sepotong daging, nah maka dia akan mencampuri molekul-molekul yang ada dalam daging tersebut menjadi satu rasa yang memang enak dirasa. Maka ketika di situ ada nanti najis yang memang tidak dimaafkan, bercampur dengan daging yang bisa dimakan, maka daging tersebut tidak boleh dimakan lagi. Maka menurut pendapat beliau, kotoran yang ada pada ikan kecil saja, walaupun itu najis, tetapi dimaafkan, maknanya boleh dimakan beserta dagingnya tanpa dibuang terlebih dahulu. Sedangkan ikan besar, menurut pendapat beliau, tidak boleh dimakan beserta dengan kotorannya. Inilah dua buah kitab yang sudah kita nukilkan dalam pemaparan hukum memakan ikan beserta kotorannya. Maka di sini kita sudah dapat mengambil sebuah natijah hukum bahwa memakan daging ikan beserta kotorannya, kalau pada ikan yang kecil, sepakat para ulama boleh memakannya. Sedangkan pada ikan yang besar, memakan beserta dengan kotorannya itu terdapat khilaf pendapat para ulama. Maka di sini kita disunatkan untuk keluar daripada khilaf. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan unek-unek yang mungkin terfikirkan dalam hati kita bisa terjawab sedikit. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.